Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ika dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 mempresentasikan tentang mengidentifikasi solusi-solusi inovatif atas permasalahan pendidikan. Anggota kelompok 9 beranggotakan yang pertama Muhammad Bintang Melandri, yang kedua Mas Desa Putra, yang ketiga Jos Nadia Tahir, yang keempat Nova Meliza, yang kelima Priscilia Setiawan. Topik pembahasan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama ada pengertian pendidikan yang inovatif, yang kedua ada permasalahan pendidikan saat ini, yang ketiga ada solusi inovatif atas permasalahan pendidikan pada negara berkembang, yang keempat ada solusi inovatif atas permasalahan pendidikan pada negara maju, yang kelima ada solusi inovatif atas permasalahan pendidikan pada negara Indonesia. Oke, yang pertama kita perlu mengetahui apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan proses memfasilitasi pembelajaran atau perolehan pengetahuan, keterampilan, nilai, moral, kepercayaan, kebiasaan, dan pengembangan pribadi. Next. Lalu, apa itu inovatif? Inovatif menurut KBBI adalah hal yang bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru, sesuatu yang bersifat pembaharuan, atau kreasi baru. Next. Selanjutnya, ada apa itu solusi inovatif permasalahan pendidikan. Sistem pendidikan yang kita anut saat ini memiliki banyak kekurangan, seperti yang sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya, yaitu ada ketidakadilan pendidikan, kurangnya mutu dan relevansi pendidikan, dan ketidakmerataan pendidikan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, dibutuhkannya suatu solusi yang inovatif. Maka dari itu, solusi inovatif permasalahan pendidikan adalah bentuk penyelesaian atau pemecahan permasalahan pendidikan yang bersifat baru, sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dapat memenuhi harapan para pelajar dalam melaksanakan pendidikan. Terdapat beberapa permasalahan pendidikan secara umum. Yang pertama, sekolah hanya menjelaskan tentang apa, bukan mengapa. Selama kita sekolah, kita mempelajari banyak subjek pelajaran seperti matematika, fisika, biologi, dan lain sebagainya. Tetapi masih ada banyak pelajar yang tidak tahu esensi dari belajar pelajaran tersebut. Mungkin beberapa pelajar mengerti materi apa yang kita pelajari, tetapi kadang sekolah masih belum memberi penjelasan mengapa kita mempelajari pelajaran tersebut. Hal ini berkaitan dengan penjelasan selanjutnya, yaitu masalah kurang relevannya pelajaran yang diajarkan dengan kebutuhan di dunia nyata. Pasti banyak pelajar yang berpikir seperti ini. Seperti beberapa pelajaran fisika, biologi, dan lain-lain yang hanya dibutuhkan pada beberapa bidang saja, dan pelajaran yang penting atau relevan seperti tata cara public speaking, leadership, dan cara mengatur keuangan belum disediakan atau difasilitasi oleh seluruh sekolah. Yang ketiga, menurut Sir Ken Robinson, seorang edukator dari Inggris, berkata bahwa sekolah membunuh kreativitas muridnya. Setiap hari murid-murid di sekolah mempelajari hal yang sama, melakukan aktivitas yang sama, dan mempunyai standar yang sama, yaitu nilai tinggi di semua pelajaran. Menurut Sir Ken Robinson, hal ini sama saja seperti yang dilakukan oleh pekerja atau buruh pada pabrik yang melakukan pekerjaan yang sama dan mengevaluasinya dengan cara yang sama, yang akhirnya membunuh passion orang tersebut dalam melakukan aktivitas yang ingin mereka lakukan dan membunuh kreativitas orang tersebut untuk menciptakan suatu inovasi yang dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini. Dan yang terakhir adalah hal yang paling penting di sekolah adalah nilai tinggi. Hal ini bisa dihubungkan dengan mengapa banyak pelajar mencontek pada saat ujian. Menurut Neil deGrasse Tyson, ketika siswa mencontek saat ujian, hal ini disebabkan karena sistem pendidikan yang lebih mementingkan nilai tinggi dibanding siswa menghargai suatu pelajaran. Sehingga siswa atau peserta didik akan
melakukan segala cara untuk mengutamakan nilai mereka yang tinggi daripada meningkatkan kualitas belajar mereka. Untuk penjelasan selanjutnya adalah permasalahan pendidikan saat ini di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Mas Dwi Syaputra. Selanjutnya ada permasalahan pendidikan saat ini di Indonesia. Pendidikan adalah sesuatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Pendidikan tidak terlepas dari segala aktivitas yang dilakukan manusia, dalam kondisi apapun. Manusia tidak dapat menolak efek dari penerapan pendidikan dalam sehari-hari. Permasalahan pendidikan Indonesia adalah segala macam bentuk masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan di negara Indonesia. Adapun masalah yang rumit dalam dunia pendidikan seperti pemerataan pendidikan. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan sehingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu, masalah pemerataan pendidikan itu terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Jadi hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Persoalan pemerataan pendidikan setidaknya disebabkan oleh yang pertama, perbedaan tingkat sosial, ekonomi masyarakat, yang kedua, perbedaan fasilitas pendidikan, yang ketiga, sebaran sekolah tidak merata, yang keempat, nilai masuk sebuah sekolah dengan standar tinggi. Dan yang paling utama, permasalahan di Indonesia adalah tingkat ekonomi. Semakin rendah tingkat ekonomi masyarakat, maka peluang untuk mendapatkan pendidikan yang tenaga pengajar berkualitas semakin kecil. Serta fasilitas dalam pendidikan juga dapat diukur dengan uang. Semakin mahal sekolah, biasanya akan semakin memadai fasilitas yang ada. Permasalahan pemerataan pendidikan dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Pemberian sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dikerjakan setransparan mungkin, sehingga tidak ada oknum yang mempermainkan program yang dijalankan ini. Selanjutnya ada mutu dan relevansi pendidikan. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan juga disebabkan oleh rendah kualitas tenaga pengajar. Penilaian dapat dilihat dari kualifikasi pelajar yang dicapai oleh guru tersebut dibanding negara berkembang lainnya. Maka kualitas tenaga pelajar pendidikan tinggi di Indonesia memiliki masalah yang sangat mendasar. Kinerja guru merupakan serangkaian hasil dari proses dalam melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemampuan seorang guru untuk menciptakan mode pembelajaran baru atau memunculkan kreasi baru akan membedakan dirinya dengan guru lain. Itulah sebabnya seorang tenaga pengajar harus mengedepankan kreativitas agar mendapatkan mutu yang baik dan berpengaruh positif terhadap rangkaian pembelajaran. Hal ini akan berpengaruh juga terhadap kecepatan daya tangkap suatu ilmu yang dicerna oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Selanjutnya ada efisiensi dan efektivitas pendidikan. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tepat sasaran dengan lulusan produktivitas pendidikan yang optimal. Pada saat sekarang ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisien, di mana pemanfaatan segala sumber daya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika rencana pelajar yang telah dibuat oleh dosen dan guru tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif. Ketidakefektifan pelaksanaan pendidikan tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Berikutnya adalah solusi inovatif atas permasalahan pendidikan pada negara berkembang, yaitu negara Finlandia. Pertama, Finlandia bukan negara berkembang, Mas. Dia negara maju. Nanti itu diperbaiki ya. baik Bu. Pertama, mengedepankan kualitas guru atau mentor. Menjadi seorang guru di Finlandia merupakan pekerjaan yang sangat diidamkan bagi masyarakat di sana. Selain karena gajinya yang tinggi, yaitu 2 kali lipat dari guru di Amerika Serikat, persaingan menjadi guru juga sangat ketat. Mereka kemudian harus belajar 5-6 tahun sebelum diizinkan mengajar secara profesional. Maka dari itu, standar guru di Finlandia
harus bergelar master sekalipun untuk mengajar anak sekolah dasar. Kedua, fasilitas pengembangan minat dan bakat di luar jam pelajaran. Jika dibandingkan dengan Indonesia, wadah untuk menyalurkan bakat anak adalah kegiatan ekstrakurikuler. Terkadang kegiatan tersebut dipandang sebelah mata, hanya untuk formalitas. Tak jarang siswa memilih ekstrakurikuler asal-asalan. Lain hal dengan Finlandia yang mengharuskan tiap sekolah memiliki spesialisasi ekstrakurikuler. Dengan demikian, orang tua dapat memilih sekolah yang memiliki ekstrakurikuler unggulan sesuai minat dan bakat anak. Lalu yang ketiga, tidak adanya sistem ranking PR dan ujian. Di Finlandia, siswa tidak diberikan pekerjaan rumah alias PR. Kalaupun ada, itu akan sangat minim. Dibandingkan negara lain, siswa di Finlandia memiliki waktu istirahat hampir 3 kali lebih banyak. Tanpa PR, siswa diyakini dapat lebih leluasa mengerjakan hal lainnya di luar pendidikan, entah itu sekedar istirahat, bermain, atau mempelajari hal lain yang menjadi hobinya. Lalu yang keempat, sekolah dimulai pada usia 7 tahun untuk membantu kreativitas. Negara ini berpendapat, kesiapan mental anak-anak ketika memasuki dunia sekolah adalah hal terpenting, dan usia 7 tahun dianggap usia terbaik. Memang, ini terbilang telat jika dibandingkan dengan beberapa negara, termasuk Indonesia beberapa tahun silam. Tetapi ini tidak lantas menjadikan anak-anak di Finlandia ketinggalan dalam pelajaran. Sebaliknya, mereka justru menjadi sangat kreatif. Bukan saja mampu dalam menentukan cara belajarnya sendiri, mereka juga bisa memecahkan masalah sendiri. Next. Berikutnya adalah solusi inovatif atas permasalahan pendidikan pada negara maju, yaitu negara Singapura. Pertama, adanya kurikulum sekolah dengan skill problem solving. Sistem pendidikan Singapura menghasilkan para pelajar yang sangat menyukai pekerjaan, melakukan proyek, dan juga berpikir kreatif. Setiap kelasnya menyediakan pembelajaran agar dapat memberikan bekal berupa keterampilan dan wawasan memecahkan masalah pada setiap mata pelajaran. Dengan pembiasaan ini, para pelajar mampu memecahkan apa saja tantangan dalam dunia nyata. Pendidikan di perguruan tinggi Singapura juga akan membawa pengalaman nyata pada kelulusannya agar siap memulai karir. Singapura juga punya lembaga berwenang yang secara aktif bekerja untuk mengevaluasi dan terus membangun sistem sekolah sebagai solusi kerja. Pada tahun 2017, pernah terdapat laporan masalah psikologis pada siswa, karena ada sistem akademis yang terlalu ketat. Saat itulah, otoritas pendidikan memilih mengurangi tekanan terhadap siswa. Lalu yang kedua, kurikulum nasional yang tepat sasaran dan juga sekolah-sekolah yang sangat memperhatikan kegiatan ekstrakurikuler. Ciri khas pembelajaran di Singapura adalah tujuan yang sangat jelas dan identifikasi apa hasil pendidikan yang diharapkan, sehingga akan diterapkan dalam pembuatan kurikulum nasional. Meniru berbagai pedagogi untuk pengembangan profesionalitas guru, tujuan-tujuan ini juga penting untuk menciptakan hubungan konseptualisasi dan penerapan kebijakan, sehingga dapat memenuhi visi pendidikan nasional. Lalu yang ketiga, proses penyaringan yang selektif untuk tenaga pendidik. Singapura juga sangat selektif untuk pemilihan tenaga pendidik yang akan dipekerjakan. Dalam proses penyaringan untuk mencari seorang tenaga pendidik yang mumpuni, Singapura mengadakan seleksi yang sangat ketat. Untuk tenaga pendidik yang diterima nantinya akan disesuaikan dengan jumlah guru yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar semua calon guru tersebut nantinya mendapatkan pekerjaan. Setelah diterima, tidak semerta-merta para tenaga pendidik ini langsung mengajar. Akan tetapi, pertama-tama akan diberikan sebuah pelatihan sebelum mengajar. Hal ini dilakukan agar guru-guru nantinya mendapatkan pembekalan sebelum melakukan pengajaran. Lalu keempat, manajemen pendidikan yang baik untuk mendukung proses belajar mengajar. Kemajuan pendidikan di Singapura tak terlepas dari baiknya manajemen pendidikan dan dengan fasilitas yang tersedia dan mendukung dalam proses belajar mengajar. Di setiap sekolah yang ada di Singapura menyediakan akses internet bebas untuk siswanya. Selain itu, setiap sekolah juga dilengkapi dengan web sekolah yang berguna untuk menghubungkan siswa, guru, dan orang tua.
Di setiap kelas yang ada di Singapura juga memiliki fasilitas berupa LCD untuk proses pembelajarannya. Untuk fasilitas transportasi, pihak pemerintah dari Singapura sangatlah memudahkan para siswanya untuk menjangkau sekolah mereka. Berdasarkan semua fasilitas yang disediakan oleh Singapura, dapat dilihat kalau Singapura sangatlah mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi, yang memang di era sekarang ini pembelajaran seperti itu sangatlah diperlukan. Next. Selanjutnya, solusi inovatif atas permasalahan pendidikan pada negara Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan pendidikan di Indonesia tidak dapat berkembang, yaitu ada efektivitas dan mutu pendidikan. Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah kurang efektifnya pendidikan di Indonesia. Misalnya, tidak ada sasaran ketika mengajar sehingga mengakibatkan peserta didik tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai proses pendidikannya. Kemudian rendahnya sarana fisik atau fasilitas pendukung. Artinya bahwa permasalahan ini dari mulai perbedaan fasilitas yang ada antar sekolah dan juga antar fasilitas yang kurang mendukung di sekolahnya. Kemudian rendahnya kualitas dan kesejahteraan guru. Seorang guru sangatlah berpotensial akan keberhasilan dari sebuah pendidikan, sehingga kualitas siswa akan searah dengan kualitas guru yang ada. Kemudian kesejahteraan seorang guru masih di bawah rata-rata atau tidak layak. Maka apa yang akan diberikan seorang guru tersebut tidak akan maksimal. Dengan hal ini secara tidak langsung akan berpengaruh akan keberhasilan pendidikan kita. Kemudian rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Pendidikan di Indonesia saat ini masih belum merata. Masih banyak orang-orang yang belum mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka terima. Contohnya di kota-kota besar, di sana sarana dan prasarana pendidikan sudah sangat maju. Sedangkan di desa-desa hanya mengandalkan sarana dan prasarana seadanya. Tak hanya sarana dan prasarana saja yang belum merata, tetapi juga belum meratanya tenaga pengajar sehingga sekolah-sekolah di desa masih banyak yang membutuhkan guru-guru dari daerah-daerah lain. Kemudian yang terakhir rendahnya referensi pendidikan. Artinya bahwa kesesuaian antara pendidikan dengan dunia pekerjaan di kehidupan nyata ini sangatlah minim, sehingga perlu peningkatan lagi. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan terdidik yang menganggur, yang menyebabkan fenomena pengangguran terdidik. Next. Kemudian solusi inovatif atas permasalahan pendidikan negara Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, seperti mendukung guru untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk belajar, mengajar, dan memfasilitasi guru untuk mengikuti berbagai macam pelatihan demi meningkatkan skill. Yang kedua, ada meningkatkan efisiensi proses belajar. Proses belajar sendiri adalah suatu aktivitas yang meliputi membaca, mengobservasi, mendengarkan, meniru, dan mengikuti instruksi. Sementara banyak sekali yang bisa mempengaruhi proses belajar ini, misalnya seperti teknologi informasi, teknologi komunikasi, fasilitas sekolah, dan masih banyak lagi. Karena itu, setiap lembaga pendidikan perlu mengutamakan aspek-aspek yang dapat mendukung proses belajar. Yang ketiga, menambah penyediaan dana pendidikan. Menambah dana sektor pendidikan, yaitu dengan meningkatkan dana pendidikan yang tadinya 20% dari APBN, karena masih banyaknya sekolah yang perlu rehabilitas dan renovasi untuk menunjang kenyamanan pembelajaran berlangsung. Bukan kebutuhan mengikuti anggaran, tetapi anggaranlah yang perlu mengikuti kebutuhan. Next. Untuk mengatasi masalah tadi, secara garis besarnya ada dua solusi yang dapat diberikan, yaitu satu, solusi sistemik. Solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan pendidikan Indonesia. Seperti diketahui, sistem pendidikan yang sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme atau mazhab neoliberalisme yang berprinsip antara lain meminimalkan
peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik termasuk pendanaan pendidikan. Maka solusi untuk masalah-masalah yang ada, khususnya yang menyangkut perihal pembiayaan seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan, berarti menuntut juga perubahan sistem ekonomi yang ada. Akan sangat kurang efektif kita menerapkan sistem pendidikan Islam dalam atmosfer sistem ekonomi kapitalis yang kejam. Maka sistem kapitalisme saat ini wajib dihentikan dan diganti dengan sistem ekonomi Islam yang menggariskan bahwa pemerintah lah yang akan menanggung segala pembiayaan pendidikan negara. Selanjutnya. Dua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Maka solusi untuk masalah-masalah teknis dikembangkan pada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru, misalnya di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa misalnya diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan dan sebagainya. Selanjutnya. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Mungkin nggak usah buka pertanyaan, Mas. Cuma tambahan aja dari Ibu di stop share. Karena ini mau Ibu jadikan bahan UAS. Jadi terkait dengan pendidikan ya, ada 4 diagram. Kemarin ketika UNJ melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, kepala dinasnya itu membicarakan pendidikan khususnya di DKI Jakarta itu permasalahannya ada 4 diagram atau 4 zona. Zona pertama itu tingkat ekonomi siswa tinggi, tingkat akademik yang tinggi. Nah, bagi siswa-siswa yang memiliki tingkat ekonomi tinggi, lalu kemudian akademiknya tinggi, biasanya mereka akan bebas memilih sekolah-sekolah yang kita katakan itu bonafit lah ya, berkualitas baik. Karena memang dari segi materi dia bisa, lalu dari segi kepandaian juga dia bisa. Dan ini biasanya tidak menjadi persoalan yang terlalu berat. Nah, lalu yang ke diagram yang kedua, itu adalah siswa-siswa yang memiliki tingkat ekonominya tinggi, tetapi prestasi akademiknya rendah. Pertanyaannya, kemanakah mereka akan bersekolah? Nah, di DKI Jakarta, sekolah-sekolah yang swasta dalam tanda kutip, yang penting itu dia bisa memperoleh peserta didik ya. Jumlah peserta didik kan dia akan berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh di sekolah itu, sehingga terkadang untuk kualitas atau mutu itu tidak terlalu dipertimbangkan ya, tidak menjadi satu-satunya faktor penentu. Nah, itu biasanya siswa-siswa masih bisa sekolah di situ. Jadi pada intinya sekolah itu akan bersahabat kepada peserta didik yang dia memiliki tingkat ekonomi yang baik. Ya, misalkan kalau kita di perguruan tinggi, Anda tidak lolos di perguruan tinggi negeri, kemudian Anda pindah ke perguruan tinggi swasta, kan banyak pilihan. Kalau Anda masuk ke dalam kalangan borjuis, Anda bisa masuk pilih UPH, misalkan Pelita Harapan atau BINUS gitu ya, kalau kita kuat biayanya. Nah, kemudian kalau misalkan ya kita mau yang biasa-biasa saja tapi tetap bagus, kita bisa pilih universitas yang lainnya. Tapi kan kalau negeri itu kan biasanya terstandarisasinya bagus ya.
Nah, lalu kemudian ada lagi diagram ketiga atau zona ketiga, itu adalah siswa-siswa yang sistem ekonominya rendah atau dia secara keuangan keluarganya rendah, tetapi akademiknya baik. Nah, ini pemerintah DKI Jakarta itu atau Provinsi DKI Jakarta itu sudah membuatkan ya, ada kartu Jakarta Pintar, ada sebagainya. Nah, tetapi terkadang karena sistem ekonominya rendah dari para peserta didik, sehingga uang beasiswa atau uang KJP yang semestinya bisa untuk membiayai sekolah itu malah justru dijadikan biaya kebutuhan. Sekolah-sekolah itu banyak yang sering cerita ke ibu ya, kalau SD di DKI Jakarta. Jadi kalau sekolah mau mengundang para orang tua untuk membicarakan terkait dengan kebijakan sekolah, itu biasanya orang tua molor, diundang rapat jam 8, mereka datang jam 9 atau bahkan jam 10 baru terkumpul para orang tua itu. Tetapi ketika sekolah mengundang terkait dengan KJP atau Kartu Jakarta Pintar, acara dimulai jam 8 pagi, orang tua sudah datang dari jam 6:30 pagi. Jadi bisa kita lihat bahwa tingkat ekonomi yang rendah itu akan membuat minimnya atau sulitnya terjadinya aktualisasi diri ya. Jadi kesadaran mereka untuk berpendidikan atau segala macam itu akan semakin rendah. Nah, biasanya di DKI Jakarta masih bisa menampung anak-anak yang demikian. Yang menjadi persoalan terbesar dari pendidikan itu adalah ketika ekonominya rendah, akademiknya juga rendah. Oleh karena itu, akhirnya dibukalah sekolah-sekolah negeri untuk para siswa yang ekonominya rendah, lalu kemudian kemampuan akademiknya juga tidak terlalu tinggi, karena memang yang namanya pendidikan itu kan hak seluruh warga negara, hak seluruh anak-anak di Indonesia, mereka memperoleh pendidikan. Tidak bisa karena dia ekonomi rendah, akademiknya rendah, lalu kemudian tidak kita masukkan ke sekolah negeri, ya itu kan menjadi sebuah keniscayaan. Akhirnya memang dibuatlah pemetaan ya, ada sekolah negeri yang dia baik atau dia bagus, ada sekolah negeri yang dia akreditasinya biasa-biasa saja, pengelolaannya juga pastinya biasa-biasa saja. Nah, biasanya kalau mahasiswa ibu ketika mereka mau praktek mengajar, ibu sarankan ke sekolah yang memang dia standar akreditasinya A. Harapannya kalau sekolah standar akreditasi A, dia akan memiliki mutu kualitas guru yang baik ya. Jadi sebenarnya yang ditekankan itu tidak hanya kepada mutu anak-anak Indonesianya saja, tetapi mutu gurunya ini nih, self improvementnya mereka harus miliki. Kalau mereka tidak berniat selama ini mengupgrade dirinya, tidak mau belajar atau menganggap bahwa dengan metode pembelajaran yang selama ini saya berikan, anak didik saya sudah berhasil, misalkan ada yang sudah menjadi direktur ataupun yang lainnya, ya dia akan tetap berada di zona nyaman. Dan biasanya bukannya ibu menjelek-jelekan ya, tetapi guru-guru yang berasal dari sekolah negeri itu sudah merasa aman ya. Dia kan kalau pegawai negeri itu tidak akan pernah dipecat selama tidak melakukan tindakan kriminalitas. Tindakan kriminalitasnya itu pun kalau dia kurang dari 4 tahun, misalkan di penjara kurang dari 4 tahun, biasanya diberhentikannya terhormat. Kalau diberhentikan terhormat itu masih dapat tunjangan pensiun. Tetapi kalau hukumannya sudah lebih dari 4 tahun itu baru nggak dapat pensiun. Artinya dipecat secara tidak hormat. Nah, karena adanya asumsi seperti itu, ya banyak guru negeri itu aman, zona aman. Beda dengan guru-guru di sektor swasta. Mereka memiliki target kinerja apa nih yang harus diberlakukan. Nah, ketika nanti UNJ menjadi PTNBH, juga semua dosen harus diminta produktivitasnya. Apa kontribusinya untuk universitas? Sama seperti pegawai swasta. Apa kontribusimu untuk perusahaan? Ketika kamu tidak memiliki kontribusi, berarti untuk perusahaan bisa saja kamu dipecat ya. Nah, nanti ketika UNJ menjadi PTNBH, untuk dosen-dosen yang kalau ibu PNS ya beda. Nanti kalau dosen-dosen PTNBH mereka tidak memiliki kinerja yang baik, kinerja yang bagus, suatu saat bisa putus kontrak oleh UNJ ya. Ataupun begitu juga dengan kepemimpinannya. Nanti kalau misalkan
dosen menjabat lalu kemudian membuat target kinerjanya tidak berhasil dalam 1 tahun, itu langsung bisa dicopot ya. Kalau sekarang kan belum, karena kita masih dalam status BLU. Nah, dengan pengelolaan kependidikan atau dengan pengelolaan pendidikan yang sebenarnya ya idealnya, mau siswanya itu berasal dari ekonomi rendah, mau dari akademik yang rendah, tetapi sekolahnya itu bisa tough, bisa memiliki atau melahirkan anak-anak didik yang akhirnya menjadi meningkat akademiknya, itu sebetulnya butuh PR besar, dan itu masih membutuhkan proses yang sangat panjang ya. Kalau guru-guru di sekolah unggulan itu nyaman, ya pasti nyaman lah dia dengan anak-anak yang pandai. Ketika ibu mengajar mahasiswa di UNJ, dan kemudian ibu bandingkan, dulu ibu sempat mengajar di kampus swasta ya. Bagaimana kualitasnya beda, perilakunya bagaimana beda. Ya, kamu kan sudah disaring melalui tes potensi akademik yang baik, dibandingkan ya mohon maaf swasta yang barangkali tesnya hanya sekedar formalitas saja. Itu beda sekali, beda jauh rasanya. Makanya ibu bisa membandingkan kok beda ya mengajar di kampus swasta ini dengan ibu mengajar anak didik ibu sendiri gitu. Ada sampai kampus swasta itu anak mahasiswa ada yang dia sering tidak hadir ya kan, ibu selalu absen dari dulu mahasiswa itu karena memang ibu mau kenal mahasiswa, paling nggak wajahnya ibu paham. Jadi kalau ada orang asing datang ke dalam kelas, ibu bisa tahu. Nah, kebetulan dia nilainya jelek, ibu berikan nilai jelek mahasiswa swasta ini, lalu dia datang dengan beraninya. Ibu seumur umur menjadi dosen tidak pernah mahasiswa datang menawarkan sesuatu hal yang sifatnya materi ya. Dia datang ke ibu, lalu dia bilang gini, ibu, apa yang bisa saya berikan ke ibu asalkan saya lulus. Lalu ibu bilang maksudnya gitu kan, ibu mau apa, nanti saya bisa kirimkan ke ibu. Bayangan ibu meskipun PNS dengan gaji kecil tapi punya harga diri ya, aneh-aneh aja mahasiswa bicaranya begitu. Lalu ibu bercandain, kamu bisa bayarin KPR ibu 20 tahun itu. Dia diam kan. Kalau kamu belum bisa membayarkan KPR ibu, kalau kamu hanya menawarkan sekedar 1 juta, 2 juta, tidak, ibu bilang ya. Padahal meskipun ibu juga nggak mau kan. Kita kan sebagai orang itu harus ada martabatnya, jadi harus ada harga dirinya, nggak semuanya bisa dinilai dengan uang. Belajar yang benar, semester depan kamu mengulang. Ya, itu mahasiswa ilmu komunikasi, humas. Jadi ibu mengajar humas di kampus swasta dan cukup 1 semester aja, hanya untuk mengenal apa sih perbedaannya kampus swasta dengan kampus negeri, dan kesimpulannya nyamanan kampus negeri ya. Dari segi attitude-nya juga nggak mungkin Mars datang ke ibu, Bu Ika mau apa, yang penting nilai saya A, ya nggak mungkin mau iPhone 13 gitu. Wani piro, nanti ibu jawab gitu. Jangan pernah begitu. Makanya unik banget nih mahasiswa itu. Ibu kaget ada mahasiswa mau nyuap ibu gitu kan. Kayaknya kok nggak banget gitu loh. Sama seperti PPG, profesi guru, mahasiswa profesi itu guru yang melakukan ya. Ibu kecewa berat sama. Jadi nilai dia jelek ya. Kan kita berbicara tentang kualitas. Artinya gini, kalau gurunya aja dablek gitu ya, gurunya menganggap semua materi itu bisa menyelesaikan persoalan, berarti bagaimana dia mau mengajar anak didiknya. Jadi ada satu guru datang ke ibu ya, di tahun ibu dulu waktu PLPG itu masih pas luring itu tahun 2015 kalau nggak salah, ada guru yang seperti itu. Waktu itu kan pelatihannya di Sawangan ya. Jadi dosen-dosen UNJ pada ke Sawangan semua. Lalu ada satu peserta ini nilainya jelek. Karena memang masa buat RPP, buat rencana pelaksanaan pembelajaran jelek sekali. Praktek mengajarnya disuruh minimal 30 menit, 10 menit selesai. Mau bagaimana ibu mau menilai bagus? Kita kan berbicara tentang fakta, ya fakta yang ada di lapangan. Kalau ibu loloskan, nanti dia tidak akan memperbaiki diri dan dia menganggap bahwa dirinya itu sudah bagus. Ibu nggak mau begitu, ya. Kita berbicara setara idealnya. Jadi kalau kamu dapat A, memang kamu layak dapat A, gitu ya. Nggak, bukan berarti bahwa ibu kasihan, enggak. Lalu kemudian guru itu datang, Bu Ika, nilai saya kan tidak terlalu baik, Bu Ika, berapa, atau gimana Bu Ika, saya kasih nilai uang sangu, dia bilang gitu. Wah, ini guru edan juga nih, guru dari daerah Serang ya waktu itu. Saya bilang, saya nggak butuh Bu,
saya sudah cukup dibayar oleh UNJ untuk mengajar ibu dalam 1 hari, meskipun honor saya tidak terlalu besar. Waktu itu ibu dibayar tuh per hari sama UNJ itu 2015 tuh 1.800.000. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Sebetulnya kan berarti 10 jam lah ya. Berarti 180.000, 150.000 ibu dibayar oleh UNJ, dan ibu merasa itu sudah cukup lah. Karena kan yang capek itu kan pesertanya. Kalau dosennya kan cuma ngoreksi aja, nggak terlalu capek, sama kita melayani guru. Lalu tapi kan di satu angkatan itu tuh ibu bisa dapat 20 juta kalau kita akumulasikan. Jadi kalau guru itu hanya misalkan membayar 2 juta 3 juta, mau buat apa? Gaji ibu dari UNJ sudah jauh lebih besar daripada guru itu mau membiayai. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus punya prinsip hidup ya. Kalau prinsip itu jangan mau disogok, berapapun itu jangan mau disogok lah. Itu namanya uang, itu kan uang haram, uang yang tidak berkah. Lalu akhirnya ibu bilang, ibu menjadi guru jangan semuanya menganggap itu bisa diselesaikan dengan uang. Kalau saya memberikan ibu nilai baik, ibu tidak akan paham di mana letak kesalahan ibu. Kalau ibu tidak paham letak kesalahan ibu, berarti ibu selama ini menganggap bahwa pembelajaran yang ibu lakukan sudah baik. Anak didik ibu nggak akan berubah. Ibu itu guru, bukan dokter. Dokter salah kasih obat, satu pasien mungkin mati. Ibu salah kasih resep, salah kasih obat ke anak didik, itu bisa turun-temurun Bu salahnya. Ya, itu udah melawan tanggung jawab moral kita sebagai seorang pendidik. Jadi sebaiknya gunakanlah aturan yang jelas, patuhi aturan yang jelas. Ya akhirnya dia ibu berikan waktu remedial. Lebih baik dia minta remedial daripada dia menawarkan materi ya. Kecuali kalau dia kasih 1 miliar 2 miliar ya mungkin ibu pertimbangkan gitu ya. Sayangnya cuma ngasih 1 juta 2 juta. Kalau 1 juta 2 juta biaya taksi ibu sebulan aja nggak cukup itu. Jadi gitu. Jadi paling nggak gitulah. Jadi orang itu yang ya kita punya prinsip hidup ya, dan memang lucu sekali ibu adanya di situ. Biasanya kalau mahasiswa UNJ alhamdulillah nggak pernah aneh-aneh. Setidak istilahnya injury time ya, meskipun mahasiswa itu berada di waktu injury time, artinya dia sudah mau di DO oleh kampus, tapi nggak pernah dia menawarkan ke ibu materi. Dia paling nggak minta bantuan ya, itu jauh lebih jauh lebih terhormat ya. Kamu minta bantuan ke dosen pembimbingmu, bagaimana ya Bu Ika, saya bicarakan aja, misalkan saya udah nggak punya dana lagi sebagainya, pasti dosen pembimbing memiliki jalan daripada kita membayar dari segi materi. Kira-kira begitu ya penjelasan dari Ibu, dan nanti materi ini sama kemarin untuk UAS. Dan berikutnya terakhir berarti sekarang kelompoknya Dino, Lutfi Bima, Jabar Nur Hadi. Ya Bu, izin share screen ya Bu. Silakan. Oke. Sebentar. Apakah layar saya sudah terlihat Bu? Ya, terlihat jelas. Oke, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 10 izin
memaparkan materi mengenai mengidentifikasi implementasi wawasan pendidikan dalam konteks keilmuan. Ya, kelompok 10 beranggotakan Lutfi Taufail Asidki, Dino Priano, Muhammad Jabar Maulid Hidayat, Nurhadi Mailana, dan Bima Ardianto. Oke, Selanjutnya, implementasi fungsi pendidikan dalam disiplin ilmu suatu disiplin ilmu. Next. Yang pertama itu memanusiakan manusia. Ketika mahasiswa melakukan diskusi memecahkan suatu masalah, di situ tidak ada mahasiswa yang merasa pendapatnya paling benar. Karena mahasiswa harus saling menghormati pendapat mahasiswa lain dan suatu pendapat dapat melengkapi pendapat yang lain. Yang kedua itu membangun karakter, yaitu berpikir kreatif dan berinovasi dalam mencari permasalahan dengan bebas menciptakan sebuah solusi yang baru. Yang ketiga yaitu membangun peradaban manusia. Pendidikan akan membangun peradaban itu sendiri, karena dengan meningkatkan kualitas SDM yang ada, peradaban akan meningkat, seperti tercipta alat-alat yang membantu dan memudahkan manusia. Selanjutnya ada fungsi pemberdayaan manusia. Implementasinya di sini ketika seorang mahasiswa sudah menyelesaikan masa kuliahnya, sehingga dia sudah memiliki pengetahuan yang mumpuni. Berilah kesempatan dia untuk berkembang dan memanfaatkan pengetahuannya untuk kemajuan negara ini. Misalnya kita sudah lulus nih dari program studi sistem dan teknologi informasi. Nah, kita bisa membuat aplikasi-aplikasi yang bisa bermanfaat bagi manusia dan bisa memajukan negara ini. Selanjutnya ada transformasi budaya. Sekarang tugas dan pembelajaran mahasiswa dilakukan secara online, sehingga mahasiswa bisa melakukan tugas dan pembelajaran dimanapun. Jadi di sini terjadi transformasi budaya, yaitu sebelumnya pembelajaran hanya dilakukan dalam kelas, sekarang bisa dilakukan secara online. Selanjutnya poin kedua yaitu penerapan teori tokoh pendidikan pada bidang ilmu. Yang pertama ada John Dewey. John Dewey merupakan seorang filsuf Amerika yang lahir di Burlington, Vermont, Amerika Serikat pada 20 Oktober 1859. Ia menjadi salah satu perintis pemikiran pragmatisme. Pragmatisme sendiri adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa kebenaran dari segala sesuatu berdasarkan kepada manfaat yang diberikannya. Menurut Dewey, pendidikan merupakan all one with growing, it has no end beyond itself. Sehingga tidak akan pernah permanen, tapi selalu evolutif. John Dewey memperkenalkan konsep pendidikan progresif yang berkonsep pada kebebasan. Dewey membangun konsep tersebut dengan landasan filosofis, teori evolusi, pragmatisme, dan psikologi behaviorisme. John Dewey memperkenalkan konsep pendidikannya melalui experiential learning, learning by doing, dan problem-based learning. Selanjutnya ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Terlahir dengan nama Raden Mas Ruwardi Suryaningrat dan dikenal Bapak Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, konsep pendidikan adalah pendidikan yang memerdekakan. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan konsep pendidikan dengan istilah Ingarso Sungtulodo, Imadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ki Hajar Dewantara juga memperkenalkan beberapa inspirasi dari konsep pendidikannya, diantaranya Tripusat Pendidikan, yang lingkungan pendidikannya terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, lalu pendidikan Among, yang berkonsep dan bertujuan kepada kemandirian siswa, dan Trikon yang memiliki 3 asas, yaitu continue, convergent, dan concentrate. Selanjutnya ada William Hurt Kilpatrick. William Hurt Kilpatrick dikenal sebagai seorang ahli pendidikan dan juga ahli filsafat pendidikan berkebangsaan Amerika Serikat, dan juga merupakan seorang murid, rekan, dan penerus dari John Dewey. Dia adalah tokoh utama dalam penggerak pendidikan progresif pada awal abad ke-20. Menurutnya, pembelajaran proyek merupakan salah satu model pembelajaran yang dinamis serta bersifat fleksibel yang sangat membantu anak memahami berbagai pengetahuan secara logis, konkret, dan aktif.
Oke, selanjutnya yaitu Koni Rouskina Semiawan. Profesor Dr. Koni R. Semiawan merupakan guru bangsa dan tokoh pendidik nasional yang berasal dari FIP atau Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ dan mantan rektor IKIP Jakarta atau yang sekarang dikenal dengan Universitas Negeri Jakarta pada periode 1984 hingga 1992. Beliau berjasa besar dalam penerapan student-centered learning, yakni pembelajaran yang berpusat pada siswa, sedangkan dosen berperan sebagai fasilitator. Dalam paradigma tersebut, ditegaskan bahwa siswa bukanlah objek dalam pembelajaran, melainkan subjek. Maka saat itu populerlah CBSA atau cara belajar siswa aktif. Beliau juga pernah menyindir model pendidikan taman kanak-kanak di Indonesia karena lebih banyak memaksa anak untuk belajar. Beliau juga mengkritik model pendidikan di tanah air yang terlalu menjejali anak dengan begitu banyak hal. Pendidikan terbaik bagi anak pada usia ini adalah belajar sambil bermain. Bagi anak, bermain adalah kegiatan yang serius, namun mengasyikan. Melalui bermain, semua aspek perkembangan anak dapat ditingkatkan. Dengan bermain secara bebas, anak dapat berekspresi dan bereksplorasi untuk memperkuat hal-hal yang sudah diketahui dan menemukan hal-hal baru. Melalui permainan, anak juga dapat mengembangkan semua potensinya secara optimal, baik potensi fisik maupun mental, intelektual, dan spiritual. Menurut beliau, bermain adalah medium di mana anak menyatakan jati dirinya, bukan saja dalam fantasinya, tapi juga benar nyata secara aktif. Permainan adalah alas bagi anak untuk menjelajah dunianya, dari yang tidak ia kenali sampai pada yang ia ketahui, dan dari yang tidak dapat diperbuatnya hingga mampu melakukannya. Secara tegas dapat dikatakan bahwa belajar sambil bermain bagi anak usia dini merupakan prasyarat penting bila orang tua menginginkan anaknya sehat mental. Selanjutnya ada implementasi kebijakan pendidikan dalam suatu disiplin ini. Next. Yang pertama ada kebijakan pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penamaan nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sama lingkungan, maupun kebangsaan. Pengembangan karakter bangsa dapat dilakukan melalui perkembangan karakter individu seorang. Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka perkembangan karakter individu seorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Artinya, perkembangan budaya dan karakter dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial, budaya, masyarakat, dan budaya bangsa. Kemudian untuk implementasi kebijakan pendidikan karakter, ada beberapa strategi yang bisa digunakan dalam penerapan pendidikan karakter. Yang pertama itu melalui pembelajaran. Strategi penerapan pendidikan karakter melalui pembelajaran bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan penguatan mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, ilmu alamiah dasar, dan ilmu sosial budaya dasar. Kemudian dengan pengintegrasian pendidikan karakter ke setiap mata kuliah bidang keilmuan masing-masing, seperti teknologi dan seni. Kemudian melalui kegiatan mahasiswa. Strategi ini dilakukan dengan cara menerapkan proses pendidikan karakter melalui kegiatan yang melibatkan mahasiswa di dalamnya, yaitu seperti lembaga kemahasiswaan seperti BEM, keluarga mahasiswa, himpunan mahasiswa, dan kelompok belajar. Yang kedua melalui unit kegiatan mahasiswa seperti menua, pecinta alam, dan lain-lain. Selanjutnya melalui pengembangan budaya perguruan tinggi. Budaya perguruan tinggi dibagi menjadi 3 unit. Ini budaya akademik, yaitu penerapan pendidikan karakter bisa melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian budaya humanis, di sini hubungan harmonis sama warga perguruan tinggi, serta warga perguruan tinggi dengan masyarakat berdasarkan cinta kasih, kepedulian, dan gotong royong diharapkan mampu mengembangkan pendidikan karakter. Yang ketiga budaya religius, yaitu pendidikan karakter dapat diterapkan melalui iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan syariat agama, saling menghormati antar sesama pemeluk agama dan antar pemeluk agama lainnya. Next. Selanjutnya ada kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kebijakan ini merupakan respon dari pesatnya perkembangan teknologi, revolusi industri 4.0, dan cara belajar di abad 21, yang kini menjadi arus utama. Kebijakan MBKM didasarkan pada perkembangan di mana kerjaan baik dunia usaha maupun industri kenyataannya tidak bergantung pada bidang keilmuan saja. Oleh karena itu, mahasiswa dipersiapkan menghadapi kenyataan bahwa komunikasi dan kolaborasi lintas bidang keilmuan adalah keniscayaan. MBKM memberikan hak atau kesempatan kepada mahasiswa untuk maksimal 3 semester belajar di luar program studinya. 3 semester ini boleh sejalur dengan program studi atau rumpun dari program studi yang digulitinya saat ini, atau bisa juga lintas bidang ilmu program MBKM.
Program MKM ini terdiri dari pertukaran pelajar, magang, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Selanjutnya, implementasi kebijakan MKM ini, program studi bisa melakukan implementasinya itu dengan menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka. Kedua, memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi. Yang ketiga, menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya. Yang ketiga, melakukan ekivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi. Dan yang terakhir, jika ada mata kuliah atau SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring. Implementasi isu, masalah, dan solusi strategi pendidikan dalam bidang ilmu. Yang pertama itu pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak telah menjadi masalah yang mendapat banyak perhatian terutama di negara sedang berkembang. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting, yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat. Yang kedua itu mutu pendidikan. Mutu pendidikan adalah kemampuan sistem pendidikan baik berasal dari segi pengelolaan, juga dari segi proses pendidikan itu sendiri. Dia akan secara efektif untuk menaikkan nilai tambah yang berasal dari faktor-faktor input, yaitu kelas sekolah, guru, buku pelajaran, situasi belajar, dan kurikulum. Kualitas pendidikan Indonesia saat ini belum bisa dikatakan baik. Masih banyak permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan adalah kecocokan antara kemampuan yang diperoleh melalui dunia pendidikan dengan kebutuhan pekerjaan. Singkatnya, relevansi adalah sejauh mana sistem pendidikan bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Relevansi pendidikan mencakup yang keempat, efisiensi dan efektivitas pendidikan. Yang pertama itu efisiensi pendidikan berkenaan dengan proses pengubahan atau transformasi, masukkan produk input menjadi produk input. Yang kedua itu efektivitas pendidikan berkenaan dengan hasil antara tujuan pendidikan dengan hasil pendidikan atau output. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Dino dan teman-teman. Tapi sebenarnya belum terlalu terlihat, Din. Ini kan prodinya prodi informasi, teknik informasi ya? Iya, betul Bu. Ini belum kelihatan kaitannya dengan pendidikannya, tapi nggak apa-apa lah. Kayak misalkan kemarin itu kalau di ekonomi, dia mengkaitkan pendidikan dengan ekonomi, meskipun Ibu akhirnya menjadi tidak paham di ilmu ekonominya, tapi dia mengkaitkan keduanya. Nah, mungkin lihat dari segi prodi pendidikan, ada nggak di dalam prodimu itu, di dalam fakultasmu, prodi pendidikan teknik informasi? Nggak ada ya, kayaknya teman-teman ya. PTIK. Itu PTIK itu mestinya dikaitkannya dengan PTIK itu. Jadi kayak kemarin ekonomi, dia pendidikan ekonomi dikaitkannya jadinya. Oke, nggak apa-apa tapinya. Ya. Maaf ya Bu. Ya nggak apa-apa. Ya. Oke, bisa di stop share, Din. Alhamdulillah ya, berarti semua materi sudah kita lalui. Berarti kita tinggal UAS. Nanti Ibu kalau nggak salah bilang sama Mas tanggal 8 ya Mas, terakhir ya Mas? Iya Bu, untuk deadline pengumpulan UAS ya Bu? Ya, tanggal 8. Jadi tanggal 8 Mei kita sepakati di hari Minggu Anda sudah selesai untuk UASnya, dan nanti soalnya kalau tidak hari Minggu, hari Senin Ibu akan share di Google Classroom. Siapa tahu aja nanti kalau kamu mau mudik 1 minggu sebelum Lebaran tuh sudah bisa diselesaikan juga nggak apa-apa, nggak menjadi masalah. Tapi kalau selesai mudik nanti nggak masalah juga. Yang penting di tanggal 8 tuh sudah
sudah semuanya terkumpul, dan mudah-mudahan di libur lebaran itu Ibu bisa sembari ngoreksi tugas-tugas Anda. Jadi nanti nilai-nilai bisa Ibu berikan ke Mars selain daripada UAS-nya. Nah, nanti misalkan kalau ada sudah dilihat ya secara akumulatifnya, lalu kemudian kamu punya perkiraan kayaknya kalau UASnya segini nilainya akan menjadi A-. Kalau Anda berminat mau memperbaiki menjadi A, barangkali Ibu berikan satu tugas, tapi nanti nilainya bisa berubah ya. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan semua nilainya A ya, tidak ada yang A-. Oke, kalau gitu kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf lahir batin kalau selama 1 semester Ibu ada perkataan yang tidak nyaman untuk Anda dengar ya. Kita tidak akan bertemu lagi kan, udah nggak ada lagi, Ibu nggak bisa mengajar di prodinya Mars masalahnya, kecuali mata kuliah ini. Oke, kita akhiri dan selamat mengerjakan UAS dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absennya dari absen Mars, jadi nggak Ibu absen. Makasih ya Mars sudah bantu absen. Baik, terima kasih Bu.